It's my life. Oke, beautiful people. Jadi gue hari ini akan ngebahas tentang vitamin D. Yang kita tahu itu diproduksi dari matahari. Cuman sekarang karena kan udah mau musim gugur mengarah ke musim dingin. Jadi di sini tuh, jadi kalau misalnya udah mau masuk musim gugur, yang pertama perbedaannya yang ada di Jerman. Perbedaan waktu antara Jerman sama Indonesia tuh jadi 6 jam. Sebelumnya tuh 5 jam. Dan juga di sini tuh siangnya tuh jadi lebih pendek dibanding malam hari. Kayak contohnya kalau misalnya pagi hari kayak tadi pagi tuh jam 8:30 baru mulai terang, 8:30 pagi. Dan gelapnya itu dari jam 4:30 itu udah mulai gelap. Kadang-kadang tuh bahkan nggak ada matahari dalam satu hari. Jadi tuh orang-orang tuh bener-bener butuh butuh asupan vitamin D. Oke, gue habis keramas. Ya, jadi orang-orang tuh butuh asupan vitamin D yang bisa diganti pakai obat atau kayak vitamin-vitamin. Kalau kita di Indonesia kan butuhnya vitamin C ya, tapi kalau misalnya orang-orang sini tuh minum vitaminnya vitamin D gitu. Sebenarnya vitamin D itu satu-satunya vitamin yang bisa diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, jadi gue beberapa saat belakangan ini banyak dapat info dari teman-teman gue kalau misalnya mereka tuh kayak jadi bad mood atau misalnya kayak depresi gitu. Terus kayak kayak lelah, gampang capek gitu. Dan itu salah satunya juga karena vitamin D itu. Jadi kalau misalnya kurang vitamin D, ya efeknya kayak gitu. Karena kan di sini kalau misalnya kita lihat perakiraan cuaca itu ada matahari. Cuman karena kabutnya itu turun, jadi sebenarnya perakiraan cuacanya itu benar. Tapi karena satelitnya itu nggak bisa nembus si kabut, karena kabutnya di bawah, jadi ya tetap matahari nggak bisa masuk gitu. Padahal kalau bisa di perakiraan cuaca itu kayak ada gambar ada matahari, tapi sebenarnya mataharinya nggak nyampe gitu ke dataran. Dan itu ya salah satu alasan kenapa kalau misalnya vitamin D itu penting. Kalau misalnya dibanding sama kita di Indonesia, orang tuh kayak ya udah ya orang setiap hari ada matahari gitu. Meskipun musim hujan pasti ada kayak saatnya dimana kayak panas gitu. Cuman kalau di sini tuh susah banget dapet matahari gitu. Apalagi ini aja baru masuk musim gugur dan udah mau selesai sih, udah mau masuk musim dingin. Itu tuh dari awal musim gugur itu udah nggak ada matahari gitu. Jadi ya bukan udah nggak ada matahari, udah lebih susah mataharinya. So, jadi ya seperti itu. Ini baca dan menggabungkan dari berbagai sumber tentang pentingnya vitamin D. Vitamin D berperan penting bagi kesehatan tulang dan gigi dan membantu penyerapan kalsium dalam tubuh dan mencegah kerapuhan atau osteoporosis pada orang lanjut usia. Jadi kalau misalnya di sini tuh ada vitamin D itu dikonsumsi dari anak masih bayi. Itu ada yang bentuknya kayak tetesan gitu, ada juga yang kayak permen. Dan sampai orang dewasa juga butuh gitu. Bahkan dari makanan pun sebenarnya kita bisa dapatkan dari ikan, kuning telur, dan produk susu. Padahal di sini produk susu banyak ya, cuman ya sebenarnya yang vitamin D yang sumber yang paling besar itu ya dari dari matahari gitu. Dan juga si vitamin D itu sebenarnya kalau misalnya orang sini itu tahu banget fungsinya karena memang dari kecil udah sesuatu vitamin yang dikonsumsi terus menerus. Kalau misalnya kita kan ya
kayak gue juga baru, oh harus minum ya vitamin D gitu. Jadi karena kalau di sini lebih ke kayak efek-efek mental sih yang banyak, ya orang banyak yang kayak depresi. Makanya banyak kasus-kasus apa di negara-negara yang punya 4 musim biasanya banyak kasus-kasus kayak orang yang depresi, orang-orang yang kena penyakit mental. Itu ya salah satunya dari vitamin tersebut. Juga mendapatkan sumber gejala-gejala kalau misalnya kita kekurangan vitamin D. Yang pertama mudah lelah, yang kedua nyeri tulang dan otot, terus penyembuhan luka lebih lama, mudah terserang penyakit, kelainan tulang, jadi tulangnya itu gampang keropos gitu, juga salah satunya kekurangan vitamin D, dan perubahan suasana hati. Nah ini tuh banyak banget gue temuin di temen-temen gue yang dari Indonesia juga. Kalau misalnya perubahan suasana hati tuh gimana ya, kalau misalnya kita di Indonesia itu perubahan suasana hati ya bad mood, ya tapi kayak apa rasanya tuh beda sama yang kalau misalnya di sini. Kalau di sini tuh kayak nggak beralasan aja tiba-tiba ada perubahan suasana hati, maksudnya jadi bad mood gitu, karena emang tiba-tiba dan nggak ada alasan. Kalau misalnya kita di Indonesia kan kayak, oh ada alasannya nih. Tapi kalau di sini kayak, dan itu juga gue ngerasain sendiri sih. Jadi apa ya? Dan gue baru tahu ternyata pentingnya itu sampai sebegini besarnya gitu. Nah ini juga gue dapat sumber kalau makanan-makanan itu bisa dari ikan-ikanan, ikan salmon, tuna, sarden, terus daging-daging merah, buah jeruk, terus sayur jamur, dan ada juga nih studi di Cambridge University menunjukkan seseorang dengan defisiensi vitamin D, which is kayak vitamin D-nya kurang, terus tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Terus, wow, gue juga baru memperdalam tentang vitamin D belakangan-belakangan ini karena kayak gue dapat info-info kalau misalnya disaranin juga sama teman-teman kalau misalnya gue mesti minum vitamin ini. Karena kayak contohnya ya, hari ini kayak seperti tadi gue bilang, belakangan-belakangan jam 8, jam setengah 9 pagi baru matahari, bukan matahari sih, baru bener-bener kayak cerah banget. Dan juga itu pun berarti cerahnya itu ya kurang lebih dari jam 9 sampai jam 4. Which is kayak cuman beberapa jam sebenarnya dalam satu hari. Terus malamnya lebih panjang kan. Dan juga suhunya tuh dingin terus. Kita juga di dalam, kalau misalnya keluar rumah, mesti bener-bener ganti baju yang anget banget. Bahkan kalau misalnya di dalam rumah pun itu kayak contohnya kayak alat pemanas ruangan gitu, juga itu kan kering gitu. Jadi apa ya, bukan panas sih, untuk menghangatkannya itu kan kering gitu. Jadi makanya gue taruh kayak handuk di atasnya gitu. Ya pokoknya ya seperti itu. Jadi agak-agak bingung sih, bukan bingung sih, tapi kadang-kadang kayak kok tiba-tiba hari ini bad mood tapi nggak ada alasan gitu ya. Mungkin salah satunya kalau teman-teman yang nanti ada rencana juga ke Jerman atau ke negara-negara yang punya 4 musim, itu penting banget buat dikonsumsi. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ngelihat yang video di luar ruangan itu, video cuaca sehari-hari lingkungan gitu, bisa berasakan kayak kenapa orang Eropa tuh bener-bener ngehargain yang namanya matahari. Karena bayangin ya paling kurang lebih 4 bulan dan itu bener-bener kayak musim panas aja yang bener-bener matahari di atas 25 derajat.
Dan di musim lainnya kebanyakan kayak gitu, kebanyakan kayak ya adanya kabut-kabut aja. Dan kalau misalnya untuk musim dingin yang benar-benar saljunya bagus yaitu bisa kayak 2 bulan, dan itu juga nggak benar-benar 2-3 bulan, dan itu benar-benar nggak setiap hari gitu. Ya, jadi seperti itu keadaan di sini. Mungkin kayak kalau misalnya kita di Indonesia kayak ngerasa, wih, kayak enak gitu, apa namanya, bagus ada salju, cuman ya itu kelebihannya. Kita mesti lihat kayak kekurangannya ya. Buat dapetin salju itu, hujan salju ya paling apa ya, butuh butuh apa, penurunan suhu yang cukup drastis, dan itu butuh waktu yang lama sampai saljunya kelihatan bagus, terus ada matahari. Itu ya kayak terakhir itu sekitar 2 minggu itu cuaca benar-benar nggak jelas banget. Tiba-tiba hujan salju, tiba-tiba gelap, tiba-tiba ada matahari gitu, tiba-tiba terus ada kabut. Ya, jadi seperti itu keadaan di sini. Makanya kalau misalnya kita kurang vitamin D kan pasti juga kekebalan tubuh pasti menurun. Itu juga makanya banyak apa ya, kayak sakit-sakit. Kalau misalnya kita di Indonesia aja musim hujan pasti kayak banyak mulai sakit-sakitan gitu kan, kayak flu atau demam. Di sini apalagi. Jadi banyak apa ya, banyak yang kayak flu. Kalau misalnya kita kena udara dingin aja di sini pasti pilek kan. Kalau misalnya pilek-pilek itu di sini hitungannya biasa dan nggak mesti minum obat yang gimana banget. Paling kayak makan terus minum air putih yang banyak. Cuman ya apalagi sekarang ada corona. Jadi ya makanya di sini meningkat, ke alasannya karena seperti itu. Gitu. Jadi itu aja video gue kali ini mengenai update keseharian gue. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, beautiful people. Oke, choose.